Kalau untuk APBD 2023 ini dianggarkan berapa? Kurang lebih sekitar 200 jutaan. 200 juta? 200 juta. Dengan jumlah IKM sebanyak 2 juta. Hampir 2 juta. Kalau dibagi 2. Nah, itu memang PR besar pemerintah daerah saya kira gitu. Sahabat Banten Podcast, saya sudah bersama Pak Abdurrahman, SIP MSI. Betul. Beliau kasih dari standarisasi dan sertifikasi UPTD PTSI di Sperindak Banten. Apa kabar Kang Abe? Siap. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami untuk bincang-bincang tentang persoalan halal IKM di Banten. Nah, sahabat Banten Podcast, halal yang dulu menjadi sebuah tuntunan syariat dimaknai sebagai sebuah ibadah dan menjadi fatwa dari personal ulama-ulama yang kemudian berkembang menjadi gerakan civil society yang didukung oleh negara yang sekarang kita kenal LPPOM MUI. Sekarang halal telah berkembang bukan saja menjadi sebuah syariat, tapi menjadi prinsip-prinsip yang universal dan asasi. Kenapa? Karena kemudian produk halal dimaknai sebagai produk yang sehat, bersih, nyaman, berkualitas, layak makan, layak konsumsi. Menurut Imam Ghazali, produk halal juga menjadi sesuatu yang dapat menjaga kita, agama kita, keturunan kita, harta kita. Oleh karena itu, produk halal bukan saja digemari oleh umat muslim, tapi juga non-muslim, menjadi sebuah lifestyle dari halal global. Bahkan Kang Abe, salah satu persyaratan perdagangan dunia juga mensyaratkan adanya sertifikasi halal. Betul. Nah, kita kan coba bicara data, mengapa ini terus berkembang. Jumlah populasi muslim di Indonesia 89%. Di Banten 94,82%. Benar ya? Ya, kurang lebihnya begitu. Kemudian IKM di Indonesia 4,4 juta yang menyerap hampir 18,62% tenaga kerja. Betul. Nah, nanti kita konfirmasi bagaimana jumlah di Banten. Tentu saja semua ini berkembang menjadi pusat-pusat industri halal bukan saja di negara-negara yang mayoritas muslim, tapi juga di negara-negara yang muslimnya minoritas. Bahkan Thailand menjadi salah satu pemasok produk halal dunia di 5 besar setelah Malaysia. Yuk kita ngobrol tentang Banten. Kang Abe, siap. Pada persoalan konteks halal, apa sih fungsi dari UPTD PTSI ini? Pengembangan teknologi dan standarisasi. Ya, sebetulnya UPTD PTSI ini lahir dari fungsi pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Banten terhadap pengembangan teknologi industri awalnya awal berdirinya itu. Cuman semakin tahun semakin bergeser, lebih cenderung kepada memberikan pelayanan kebutuhan pelaku-pelaku industri yang ada di Banten. Terutama industri kecil menengah. Terutama industri kecil menengah yang memang sebarannya di Banten itu kalkulasi saya itu hampir 2 juta lebih. Di Banten IKM-nya itu. Yang sudah bersertifikat halal ada berapa persen? Nah, kurang lebih dari jumlah itu 1.500 itu sudah ada legalitas. Kami menyebutnya legalitas ya. Karena sebuah produk bisa saja lahir dari sebuah
keisengan, mengisi waktu dan sebagainya tanpa dibuat legalitas. Tapi ketika memang sudah masuk frame atau mindset legalitas, maka otomatis produk itu sudah siap dipasarkan ke pasar yang lebih terbuka. Seperti mungkin ilustrasinya seorang anak yang lahir dari ibunya harus ada akta lahir, harus ada ya nggak cuma selamatannya aja gitu mungkin ya. Jadi fungsi kami itu adalah membantu para pelaku IKM memperoleh legalitas produk. Yang dimaksud legalitas adalah sertifikasi halal. Ya, salah satunya itu sertifikasi halal, ada juga hak kekayaan intelektual terhadap merek terutama. Lalu PIRT kita juga bantu pelaku usaha ke sana sehingga pelaku usaha ini utuh mendapatkan legalitas itu. Nah, Kang Abed saya coba fokus nih. nih. Kalau PTD PTSI ini kan memfasilitasi sertifikasi halal kepada IKM di Banten. IKM yang seperti apa yang layak untuk dibantu oleh Disperindak Banten? Pertama, saya mencoba menjelaskan IKM itu kan industri kecil menengah sesuai dengan Undang-Undang Perindustrian, bahwa negara melalui Undang-Undang Perindustrian itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan usaha dengan skala yang kecil. Ada skala menengah dan ada skala besar. Skala kecil itu identifikasinya atau spesifikasinya itu yang bermodal di bawah 1 miliar dengan jumlah tenaga kerja 10 orang gitu kan, dengan produk yang tidak besar. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana sejauh ini UPTD PTSI memberikan layanan kepada IKM? Kita memberikan layanan kepada IKM yang siap melaksanakan atau mengikuti program naik kelas. Ya, naik kelas itu yang artinya tadi mungkin berawal dari produk yang tidak punya legalitas, kita coba dampingi sambil kita tetap berikan masukan-masukan. Jadi sertifikat halal ini yang dimaksud naik kelas tadi? Iya. Jadi salah satunya sertifikat halal. Pengertiannya seperti apa sih naik kelas? Begitu punya sertifikat halal, dampaknya memang seperti apa? Iya, jadi yang menariknya kan itu sepintas tidak terlalu oportunis, tidak terlalu menguntungkan. Tapi ternyata setelah mendapat sertifikat halal, si produk itu dia tidak lagi dipertanyakan kehalalannya oleh konsumen. Kedua, ini akan meningkatkan kualitas si produk dan juga punya manfaat ekonomi. Dan punya manfaat ekonomi lebih dari yang sebelumnya. Nah, Kang Abed belum jawab nih. IKM seperti apa yang akan dibantu oleh Disperindak mendapatkan sertifikasi halal? Kita lebih umum sebetulnya. IKM manapun juga kita tidak ada spesifikasinya atau tidak ada standarnya. Kalau tadi permodalan harus minimal 1 miliar. 1 miliar. Terus tenaga kerja ada 10. Ada 10 minimal. Ya. Kemudian apa tadi? Permodalan, tempat produksinya juga gitu kan. Jadi manfaatnya apa sih sebetulnya? Kan pertanyaannya gitu. Jadi bila mana suatu produk itu sudah disertifikat halal dan dipasarkan keluar Banten, ya orang itu tidak akan mempertanyakan apakah ini produk halal atau tidak. Dan produk itulah yang dicari. Betul. Sehingga apa? Manfaatnya itu orang tidak perlu mempertanyakan kepada pelaku usaha. Ketika misalkan di kemasan itu sudah terpasang lambang atau logo atau memang sudah tersertifikat halal. Ada nggak yang masang sendiri tanpa ada? Ada banyak. Ada banyak. Tanpa melalui proses dan tahapan halal ada. Ada sanksinya? Sementara ini kita biarkan dulu. Ada sih sebetulnya sanksinya, karena itu kan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Pastinya. Nah kemudian kalau IKM yang di bawah 1 miliar berarti nggak dapat fasilitasi? Sebetulnya bisa saja. Kalau yang tadi kan standar undang-undang ya, kelas mengenai apa sih standarnya pelaku IKM ini? Nah, yang 1 miliar itu kan menengah. Kalau gitu yang kan. kecilnya? Yang kecilnya itu tergantung. Maksudnya tergantung itu apakah dia dengan dibantu sertifikat halal ini dia bisa menaikkan omset atau aset, atau memang dia tidak. Sebetulnya kembali lagi kepada pelaku usahanya.
ya kan, pelaku usahanya. Kita kan pemerintah nggak mengintervensi. Saya kira itu urusan manajemen pelaku usaha lah. Saya kira itu, Pak. Open rekrutmen pendaftaran atau diseleksi secara tertutup oleh Disperindak? Ya, sementara ini kita coba kerjasama dengan Dinas Perindak Kabupaten Kota Sebanten. Jadi seleksinya tertutup. Ya, sementara ini itu. Kita belum berani terbuka. Sebetulnya saya menangkap pertanyaan ini, kenapa sih nggak dibuka aja gitu kan ya? Karena kemampuan pemerintah daerah untuk membuka atau memberikan fasilitas kepada pelaku IKM lebih besar ini, kita belum mendapatkan anggaran yang memadai lah. Nah, kalau di nasional itu kan ekonomi halal ini menjadi salah satu pilihan untuk keberlanjutan. Betul. Pembangunan. Betul. Nah, ketika bicara anggaran yang masih minim, menurut Kang Abe, APBD kita belum berpihak kepada IKM khususnya untuk persoalan halal? Ini agak sensitif ini pertanyaan. Tapi menarik. Mudah-mudahan ada wakil kita ya, wakil rakyat kita mendengar, atau mungkin pemangku kebijakan juga ikut menyimak gitu kan, bahwa kita nggak bisa menutupi, atau mau tidak mau kita harus objektif bahwa gerakan halal dengan IKM ini adalah gerakan yang sudah menjadi prioritas negara, sehingga pemerintah daerah dimanapun saya kira harus mensupport terhadap IKM naik kelas ini ya. Cuman persoalannya kemudian pertanyaan tadi, apakah menurut saya APBD kita tidak berpihak? Menurut saya sih berpihak. Tapi memang semangatnya yang belum. Semangatnya yang belum, sehingga Sehingga anggaplah misalkan dari 1.500 pelaku IKM ini minimal 1.000 pelaku IKM lah. Kalau semangatnya belum berpihak kan bantuannya jadi nggak berpihak. Ya itulah, silakan ditafsirkan. Kang Abe, oke, kita balik lagi nih. Mangga. Tadi Kang Abe nyebut jumlah IKM di Banten 2 juta. Betul. Itu seluruh IKM yang ada atau hanya IKM yang di bawah binaan oleh Disperindak? Itu seluruh IKM yang ada, Pak. Di Banten? Di Banten. Oh, nggak ada perbedaan data? Tidak ada perbedaan data itu karena memang saya melihatnya secara random. Saya tidak melakukan statistik atau tidak melakukan penelitian atau tidak melakukan observasi. Berapa persen yang sudah difasilitasi untuk sertifikat halal? Baru 5%, Pak. 5%? Baru 5%. Targetnya setiap tahun berapa persen? Saya sih inginnya per tahun itu 1.000 IKM. Kalau yang terjadi? Yang terjadi itu baru sekitar, terakhir tahun ini aja kita dapat kuota 100. Oh, masih jauh ya? Masih sangat jauh. Targetnya tahun berapa bisa? Saya nggak muluk-muluk. Saya kembalikan lagi kepada pelaku IKM-nya juga ya. Karena jadi kan pelaku IKM juga yang harus aktif. Iya, harus aktif. Karena kalau bicara realitas yang terjadi di lapangan, banyak pelaku usaha itu tanpa sertifikat halal juga mereka udah jalan gitu loh. Itu jadi kadang dilema kita juga. Jadi antara keinginan negara melalui undang-undang, melalui program halal dengan realitas yang ada terjadi, ini kadang-kadang tidak sinkron. Nah, ini juga menjadi persoalan baru sebetulnya menurut saya itu. Jadi UPTD PTSI Disperindak Banten ini dalam konteks halal adalah membantu IKM membiayai proses halal yang ujinya ada di MUI. Nah, bantuannya berapa sih satu IKM itu? Satu IKM kurang lebih 3 jutaan, Pak. 3 jutaan? 3 jutaan. Termasuk mahal atau? Ya menurut saya termasuk mahal lah untuk pelaku IKM ya. Mestinya berapa? Ya memang itu standarnya. Kita juga nggak meng-up atau ini, standarnya memang begitu. Kita berikan standarnya saja, sesuai standar. Oke. Ya. Nah, kemudian pelaku-pelaku IKM yang ingin punya sertifikat halal melalui jalur Disperindak, ya, saya berharap harus lobby atau gimana? Enggak, saya berharap begini ya, paling tidak kalaupun ada yang mengetahui acara ini gitu, yang mengikuti, silakan datang ke kantor, temuin saya, nanti kita diskusi seperti apa. Terus sejauh mana nanti dia mampu mempresentasikan ya sertifikat itu. Karena ada faktanya begini, ketika mereka ketemu dengan saya, terus udah keluar sertifikatnya,
usahanya tutup. Nah, itu juga kan sesuatu yang terjadi gitulah, sehingga kita ingin membangun hubungan emosional dulu lah dengan pelaku IKM gitu loh, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu jangan disia-siakan gitu. Pendekatannya juga pendekatan yang objektif. Betul. Gitu. Nah, jangan kemudian pelaku IKM karena ingin punya sertifikat halal nyogok. Kalau nyogok saya nggak apa-apa, saya senang. Nggak halal juga dong proses. Itu. Gitu. Jadi artinya memang kita transparan aja, terbuka. Kita juga tidak memungut biaya ya sepeser pun bagi pelaku IKM. Bahkan kita mendorong gitu loh, agar fasilitas kita nih silakan dimanfaatkan. Tapi janji ya, gitu loh. Komitmennya ke diri sendiri aja. Bahwa dengan sertifikat keluar saya lebih baik lagi produknya, lebih besar lagi, lebih maju lagi. Harapan kita begitu. Jadi sahabat, kalau Anda pelaku IKM yang ingin difasilitasi mendapatkan sertifikat halal, bisa langsung temui Kang Abe. Betul. Gitu. Silakan. Tentu saja dengan persyaratan administratif ya. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Betul. Apa aja sih, Kang? Paling isi formulir ya. Kita ada formulir di sana, fotokopi KTP, terus bawa produknya, 2 piece produk gitu kan. Terus nanti kita akan undang untuk sosialisasi mengenai halal. Lalu kemudian produk yang tadi nanti akan diserahkan ke MUI untuk dicek ya, untuk ini nanti dari MUI-nya akan ada kunjungan ke tempat produksi. Iya. Sudah berjalan berapa tahun, Kang? Kurang lebih 5 tahunan, Pak. 5 tahun ya. 5 tahun. Program sertifikasi ini. Ya. Dampaknya secara ekonomi untuk daerah dan masyarakat? Yaitu karena sifatnya ini tidak bersifat kewajiban dan tidak bersifat profit langsung ya. Paling tidak begini, sebuah produk ketika mendapatkan sertifikat halal, produk ini keluar daerah, dipasarkan atau dikonsumsi atau dijual lagi gitu ya, itu sudah tidak diragukan lagi kehalalannya. Sehingga ketika tidak diragukan lagi, maka profitnya, harapannya kan gitu, produk ini laku di suatu tempat atau suatu daerah, profitnya itu akan mendapatkan ke pelaku usaha. Nah, Undang-Undang 33 2014 tentang jaminan produk halal, yang tadinya pengusaha bersifat sukarela untuk menyatakan halal, sekarang wajib. Betul. Kemudian semua produk yang beredar di Indonesia wajib sertifikat halal. Masuk ke dalam 2 kelompok, halal atau non halal. Ya. Nah, bagaimana strategi Disperindak memahami dan mengimplementasikan itu? Di level kepala seksi mungkin kita memberikan pelayanan maksimal ya kepada tugas pokok fungsi kita. Di level Disperindaknya mungkin itu akan menjadi PR buat Pak Kadis atau jajarannya untuk menyampaikan ini kepada pemangku kebijakan atau kepala daerah atau DPRD agar memprioritaskan. Kang, ngomong-ngomong emang Dewan peduli gitu? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Saya mau jangan dibawa ke arah sana. Nanti kita terjebak pembicaraannya. Kita pembicaraan teknis aja ya. Soalnya saya masih pakai seragam ini. Nanti saya bisa lepas seragam. Ya karena paling tidak kan kebijakan penganggaran ini kan milik DPRD. Ya karena memang tugas pokoknya seperti itu. Sehingga kita mengajukan berapapun juga tetap akan dikalkulasi gitu kan, sesuai dengan kebijakan yang mereka inikan gitu kan. Gitu. Jadi artinya ya sesuai dengan anggarannya. Kalau untuk APBD 2023 ini dianggarkan berapa? Kurang lebih sekitar 200 jutaan. 200 juta? 200 juta. Dengan jumlah IKM sebanyak 2 juta. Hampir 2 juta. Nah, kalau dibagi 2. Nah, itu memang PR besar pemerintah daerah saya kira gitu. Iya. Pemerintah daerah. Jadi kayak di Tangerang gitu ya, itu setiap kecamatan itu hampir 300 kelompok IKM, pelaku IKM ya. Nah sekarang yang paling banyak sudah disertifikasi dari 8 kabupaten kota, Serang. Serang lebih banyak. Kenapa pilihannya lebih banyak Serang?
nggak pilihan sih, karena informatif aja. Oke. Lebih ke informatif. Dan saya kira juga itu kurang adil ya, kurang objektif. Gitu. Tapi memang ya responsifnya memang cepat. Responsifnya. Dan ternyata juga di kabupaten lain atau kota lain seperti Tangerang, mereka juga di Indak kabupaten kotanya menyelenggarakan. Ada gitu loh. Ya, ini kan contoh. Kalau tadi Kang Abe bilang bahwa manfaat ekonominya begitu luar biasa, Betul. ini contoh saja bahwa untuk produk halal fashion 1,9% produk Indonesia itu menguasai pasar dunia. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Artinya kalau kemudian ini bisa berjalan sesuai rencana, maka sesungguhnya Banten punya potensi sebagai pasar halal dan produsen halal. Betul. Belum lagi kalau kita bicara tentang manfaat penguatan ekonomi haji Betul. dan umroh. Betul. Luar biasa itu. Ya, kalau ke sana saya beropini ya. Beropini itu artinya berbicara halal itu sekarang kan tidak lagi bicara muslim dan non muslim. Ya, betul. Gitu kan? Bahwa di negara non muslim pun diminati produk-produk halal. Ya. Karena pembeda halal itu kan babi gitu, alkohol dengan potensi-potensi yang haram. Ya. Sementara di negara-negara non muslim yang seperti itu pun tidak dominan, tidak besar. Sehingga ketika berbicara halal, produk Indonesia itu bisa diterima pasar dunia. Ya. Pasar dunia itu artinya dari sekian miliar penduduk dunia pasti ada gitu loh potensi produk Banten masuk ke wilayah dunia gitu loh. Nah, ini tinggal kesempatan bagaimana pemerintah daerah itu membuka pola-pola kerjasama perdagangan gitu kan setelah produk di kita ada. Saya kira itu. Jadi apapun artinya percuma lah ya kalau kita punya produk tapi faktanya juga pemerintah daerah tidak mensupport atau swasta juga tidak mensupport. Tetap aja mainannya akhirnya di lokal aja, nggak sampai keluar. Jadi pemerintah daerah belum support ya? Bukan belum support, tetap support, tapi regulasi ya. Regulasinya itu belum berpihak. Padahal yang namanya produk halal itu karena dia mensyaratkan standarisasi tentang kesehatan, kemudian higienitasnya jelas, kebersihannya juga jelas, kesehatannya jelas, kenyamanannya juga jelas, maka produk halal berkembang menjadi pilihan lintas negara tanpa memandang ras, suku, agama dan budaya. Bangsa. Betul. Luar biasa. Betul, luar biasa. Maslahatnya. Amin, mudah-mudahan. Kemudian kita kembali fokus. Ada rencana dari Disperindak untuk mengajukan secara signifikan dana yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal? Harapan saya sih seperti itu. Jadi bahasa kasarnya ya, kalau memang kita pro halal, pro IKM, pro ekonomi kerakyatan, pro potensi lokal, yuk kita bangun bareng-bareng identitas Banten. Saya kira dari situ juga sirkulasi keuangan, bahkan mungkin menjawab inflasi daerah itu bisa. Ya. Saya yakin bisa. Belum kalau bicara keuangan syariah juga. Nah, saya yakin bisa. Kang Abe, ngomong-ngomong di Banten ini lebih banyak IKM pada jenis apa? Makanan, minuman, fashion? Semuanya banyak, Pak. Persentase terbesar? Presentasi terbesar memang makanan. Dilanjut dengan ekonomi kreatif ya, istilahnya ya, yang non makanan itu. Dan kemudian, luar biasa kapasitasnya besar. Kalau di persoalan pengolahan makanan, ini kan booming nih. Belanja makanan berbasis online. Ya. Itu juga menjadi target sasaran dari Disperindak atau enggak? Enggak juga sih, karena itu kan di luar monitor kita ya. Karena itu bisa dilakukan personal to personal,
B2B-nya, bisnis to bisnisnya itu kan tidak melalui regulasi gitu kan, karena kita belum ada regulasinya. Ya, artinya digitalisasi dari program halal itu juga belum menjadi ya, saya kira gitu. Oke, nah kemudian saya kembali lagi fokus pada persoalan sertifikasi untuk membangun informasi yang informatif dan berkeadilan untuk seluruh IKM. Prosesnya seperti apa yang dilakukan oleh Dispendidak? Di jalur birokrasi ya, terutama jalur birokrasi, kita mencoba komunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kota Sebanten. Ya, kita utarakan gitu kan, kita ada program fasilitasi halal, mangga Dispendidak barangkali ada binaan IKM untuk dilakukan sertifikasi gitu ya. Jadi nanti dinas kabupaten kotanya yang lebih dekat dengan pelaku IKM mungkin bisa memberikan informasi yang lebih akurat. Ya. Itu. Ya. Karena kita jangan sampai ketinggalan ini Kang Abe. Nah, negara-negara dengan mayoritas penduduk dengan saya hitung terkecil. Sebenarnya kalau statistiknya nggak masuk. Cina halal centernya sudah maju. Kita Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Eropa. Iya memang. Jadi maaf ya, misalnya seperti sebuah mimpi akhirnya. Kalau kita mau bicara objektif ya, satu sisi kita didorong untuk disertifikasi halal, sisi yang lain negara juga sama mendorong. Kenyataannya pelaku IKM itu juga nggak sesederhana itu mereka menangkapnya. Ingat loh, 3 juta per IKM untuk melakukan sertifikat halal bagi mereka itu lebih cenderung membesarkan modal. Tidak penting legalitas itu. Sehingga ada juga yang terjadi, itu kan, ini pelaku usahanya gitu ya. Mereka produksi yang dijual bal-balan gitu. Nah, oleh mereka yang beli baru disertifikasi. Karena apa? Ini kan bisnis. Baik. Nah, bisnisnya ini loh, government belum dapat. Makanya saya bilang regulasinya dulu deh yang penting. Kalau sekarang regulasinya seperti apa? Ya, regulasinya tuh masih kategori standar ya. Kategori standar tuh artinya tidak ada peraturan daerah yang mengatur. Kalau standar itu apa? Tidak konsisten? Bukan, artinya regulasi itu kan biasanya aturan. Atau tidak terintegrasi dengan baik? Enggak, regulasi itu kan artinya bicara aturan. Artinya gini, umpamanya ya, dalam regulasi menyebutkan pelaku IKM yang sudah 2 tahun berketetapan di Banten, memiliki modal 500 sampai 1 miliar, menggunakan tenaga kerja orang Banten, teknologinya juga orang Banten atau teknologi Banten, gitu kan, diberikan oleh pemerintah reward. Ya, atau fasilitasi tadi. Nah, semakin kemudian regulasi itu mengikat, maka saya yakin gitu loh, pelaku IKM ini pasti akan tunduk, akan patuh. Baik, Kang Abe. Siap. Terima kasih. Saya berharap ini bukan perbincangan yang pertama dan terakhir. Siap. Karena insya Allah pelaku IKM di Banten selalu menunggu informasi untuk perkembangan mereka yang bahasa Kang Abe adalah naik kelas. Betul. Sahabat Banten Podcast, kita akan ketemu lagi di program Halal Lifestyle. Simak selalu agar kita selalu bisa menjaga halalan thayyiban dalam diri kita dan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abe, siap. Makasih banyak. Enggak. Siap.